Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anasa Soleha, berjumpa lagi dengan Ustadz Syafami ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang pantun. Oke. Teman-teman bisa fokus memperhatikan Ustadz. Apa yang tersampaikan materi hari ini bisa dilihat di layar Ustadz sebelah kiri. Teman-teman juga bisa mengikuti membaca apa yang Ustadz sampaikan. Ya, oke, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Next. Pertemuan ke-15 Bahasa Indonesia kelas 5. Oke. Hari ini tema kita materinya adalah bahasa Indonesia tentang pantun. Apa itu pantun? Kita akan jelaskan satu persatu sampai kita selesai materi hari ini. Oke, pantun menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu, dalam kurung Melayu ya teman-teman. Tiap bait atau kuplet biasanya terdiri dari 4 baris yang bersaja ABAB. Tiap larik biasanya terdiri dari 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya adalah tumpuan atau sampiran dan saja. Dan baris 3 dan 4 adalah merupakan isi. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari sebuah pantun. Oke, kita lanjutkan. Next. Nih, pantun ya menurut pengertian secara umum adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ciri-ciri yang pertama, tiap bait atau kuplet biasanya terdiri dari 4 baris yang bersaja ABAB. Ciri-ciri yang pertama apa teman-teman? Tiap baris atau kuplet biasanya terdiri dari 4 baris yang bersaja ABAB. Dan yang kedua, tiap larik terdiri dari apa? 4 kata. Terdiri dari 4 kata. Baris 3 yang ciri ketiga adalah baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran. Baris kedua dan baris pertama disebut dengan sampiran. Ciri keempat yaitu baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Berarti sebuah pantun isinya terdapat di baris 3 dan 4. Oke teman-teman, baris 1 dan 2 apa disebut dengan apa? Sampiran. Oh ya betul teman-teman. Oke, baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Oke, good. Oke, kita lanjutkan next. Oke, ini unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah pantun. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Teman-teman bisa melihat di layar Ustadz. Apa itu unsur intrinsik? Unsur dari dalam sebuah pantun. Yang pertama ada 5 unsur. Yang pertama ada 5. Pertama tokoh. Yang pertama tema. Kedua tokoh. Yang ketiga amanat. Keempat setting atau latar, tempat dan waktu. Yang kelima plot atau alur. Unsur intrinsik dapat menjadi ciri khas dari sebuah pantun adalah rima. Ciri khasnya adalah rima. Oke, lanjut ke yang kedua, unsur ekstrinsik yang B, poin B. Unsur intrinsik adalah unsur berasal dari luar ya, atau struktur pantun itu sendiri. Contohnya pantun. Unsurnya adalah unsur adat, norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga adalah nilai yang berlaku di masyarakat. Oke, keempat ya, serta biografi atau latar belakang pembuat pantun. Oke, lanjut next. Oke, ini terlihatkan sebuah pantun beserta sajanya. Ini contoh pantun. Hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke sana bersama Fanya. Mari kita berhemat energi, gunakanlah secukupnya. Pantun ini adalah baris pertama, kedua adalah sampiran, yang 3 dan 4
merupakan sebuah isi. Inilah contoh sebuah pantun dan sajaknya apa? AB, AB. Belakangannya berakhiran gi dan baris keduanya, baris ketiganya belakangnya g sama i, gi dibaca gi, dan yang keempat adalah nya. Dibaca di sini adalah sajaknya AB, AB. Baris 3 4 merupakan isi dari sebuah pantun. Teman-teman kalau mencari sebuah isi sebuah pantun ada di baris 3 dan 4. Oke, pantun tersebut terdiri dari beberapa 4 baris ya. Baris pertama merupakan diakhiri dengan gi dan baris ke berikutnya dia kasih simbol a. Oke, dan baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi gi dan dari simbol apa? Tadi a. Yang berikutnya yang berakhirannya dikasih simbol b. Dengan demikian pantun dapat memiliki sajak yang berpola bunyi a b a b. Next, itu dari bagian dari sebuah pantun. Isi pantun, teman-teman pengen cari isi pantun, ini Uta akan jelaskan isi pantun. Contoh pantun terbacakan dulu. Pergi ke pasar membeli gergaji, tapi jangan dibuat bermain-main. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin sejak sekarang maksudnya. Oke, isi pantun adalah mengajak atau menghemat energi sejak dini. Itulah isi pantun karena ada di bagian isi baris ketiga dan baris keempat. Next, lanjut. Oke, ini amanat. Kalau kita mencari sebuah amanat dalam sebuah pantun, kita akan jelaskan amanatnya dulu. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun itu sendiri. Kalau kita mencari amanat ada di bagian isi pantun. Contohnya, memandangi hujan rintik-rintik, mengusir lamunan agar pergi. Kalau kita bisa menghemat energi, pasti kita tidak akan rugi. Amanatnya apa? Semua makhluk hidup di dunia memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi dapat membantu manusia untuk beraktivitas dan melakukan pekerjaan. Tanaman dapat hidup karena energi. Energi apa? Matahari. Hemat energi tidak akan membuat kita rugi, otomatis tidak membuat orang menjadi rugi. Banyak manfaat yang kita dapat dari menghemat energi. Itulah amanat dalam sebuah pantun. Next. Oke, kita lanjutkan. Jenis pantun. Jenis pantun itu apa aja? Bisa kita uraikan hari ini. Jenis pantun yang pertama ada pantun nasihat. Ini pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Nasihat itu contohnya berbuat baik. Pergi ke sungai sendiri, seorang diri, bersihkan diri sambil berenang, ya. Bersihkan diri sambil berenang. Jika kamu mampu mandiri, orang tua merasa senang. Ini pantun nasihat. Oke, next. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Contohnya, paling segar minum limun, campur madu tambah nikmat. Ya, ayam berani sama harimau, itu ayam super nekat. Inilah pantun jenaka. Mana mungkin ada ayam yang berani sama harimau. Kalau berani paling ayamnya yang dimakan harimau. Oke, lanjut. Next. Oke, pantun teka-teki. Teka-teki ini adalah mengasah otak. Kita mencari sebuah jawaban dalam sebuah pantun. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Contohnya, mulut manis hati nan baik, itulah amal turun temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Ayo pikirkan teman-teman, apa jawabannya? Kalau hujan sedang turun, apa yang naik? Lanjut, next. Pantun agama.
Ya, pantun agama adalah pantun yang berhubungan dengan agama, yaitu pantun berisi nasihat yang berpedoman pada aturan-aturan dalam agama. Ini contohnya, contoh pantun agama. Sungguh indah meja dipahat, tambah nikmat untuk makan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Ini anjuran atau menasihati orang untuk selalu taat beribadah, taat kepada Allah. Oke, selesai. Teman-teman bisa mengerjakan kuis halaman 88 nomor 1 sampai 5 untuk mengasah materi hari ini. Semoga teman-teman bisa ya mengerjakan kuis hari ini nomor 1 sampai 5 halaman 88. Oke. Next. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuis dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.